Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi di channel YouTube Citra Ditra Official. Belajar IPA menjadi mudah dan menyenangkan. Sesuai dengan janji ibu, kita akan mencoba mengerjakan soal-soal yang berhubungan atau yang membahas tentang gaya Lorentz. Ada yang tahu gaya Lorentz itu seperti apa? Masih ingat kan di video awal tentang kemagnetan? Ini masih tetap menggunakan prinsip kaidah tangan kanan ya. Ibu jari sekali lagi untuk apa? Menunjukkan arus. Yang kedua, 4 jari menunjukkan arah medan magnet dan telapak tangan kita menunjukkan gaya Lorentz. Ini sudah dibahas di kemagnetan. Kalau ingin lebih jelas lagi, bisa silakan kalian buka lagi video tentang kemagnetan. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah bahwa secara matematis gaya Lorentz itu dituliskan dengan F sama dengan B dikali I dikali L. Kita buat segitiganya untuk mempermudah menghafal segitiga ajaibnya. Yang di atas itu F, yang di bawah itu B, I, dan L. Ketika kita menanyakan atau mencari F, maka tinggal mengkalikan B, I, dan L. Ketika dicari B, maka mudah ya, yang atas itu F dibagi dengan I dikali L. Begitupun ketika mencari I dan L, prinsipnya sama. Nah, ini yang perlu dipahami, bahwa yang dimaksud dengan F adalah gaya magnet yang dihasilkan, satuannya Newton. Sedangkan B ini muatan medan magnet, satuannya Tesla atau T. Kemudian I adalah arus listrik, satuannya ampere, dan L adalah panjang kawat, satuannya meter. Ingat ya, satuannya harus sesuai dengan yang ini. Ketika menemui soal yang satuannya tidak sama, maka kalian konversikan dulu ke dalam satuan-satuan yang dimaksud. Paham ya? Jika ingin lebih paham, kita langsung saja coba contoh soalnya. Oke, perhatikan layar. Sebuah kawat penghantar memiliki panjang 12 meter. Tegak lurus berada dalam sebuah medan magnet sebesar 90 Tesla. Jika kuat arus listrik yang mengalir pada kawat sebesar 200 mA, berapakah besar gaya Lorentz-nya? Oke. Dari sini kita sama-sama mengetahui yang pertama apa? Ya, panjang dituliskan dengan L sama dengan 12 meter. Selanjutnya, medan magnet yang disimbolkan dengan B sama dengan 90 Tesla. Dan ada I atau arus 200 mA. Nah, miliampere ini kita ubah dulu ke dalam ampere. Kurang lebih atau sama dengan 0,2 ampere. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah F. Maka kita langsung tuliskan F sama dengan B dikali I dikali L. Kita masukkan semuanya, angka-angkanya. F sama dengan 90 Tesla dikali 0,2 ampere dikali 12 meter. Maka diperoleh 216 Newton. Coba anak-anak kalikan lagi, khawatir ibu salah mengalikan. Betul atau tidak? Mudah-mudahan betul ya. Kalau tidak, silakan kalian tuliskan di komentar. Takutnya ibu salah. Nah, selanjutnya, sampai di sini paham ya? Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Pada contoh soal yang kedua, ada sebuah kawat penghantar memiliki panjang 50 meter. Tegak lurus berada dalam sebuah medan magnet sebesar 25 Tesla. Jika gaya Lorentz yang dihasilkan kawat 625 Newton, tentukanlah kuat arus yang mengalir pada kawat. Oke, tadi dari soal kita bisa mengetahui bahwa panjang kawat penghantar adalah 50 meter. Atau L sama dengan 50, B sama dengan 25 Tesla, dan F sama dengan 625. Karena F ini adalah gaya Lorentz ya. Nah, sementara yang ditanyakan adalah I-nya.
Maka, untuk mencari I dengan bantuan segitiga ajaib tadi, kita bisa tahu bahwa I adalah F dibagi B dikali L. Kita langsung masukkan I sama dengan F-nya adalah 625 Newton dibagi 25 Tesla dikali 50 meter. Berapa adik-adik? Coba. Ini bisa menggunakan sistem coret ya. 625 dengan 25 coret-coret ketemu berapa? Ketemu 25. 25 per 50 sama dengan berapa? Maka jawabannya adalah 0,5 ampere. Nah, itu tadi adik-adik 2 contoh tentang gaya Lorentz ya. Nanti kalau ditanyakannya medan magnet berarti tinggal B sama dengan F per I dikali L. Tinggal diganti saja. Sampai di sini paham ya? Bisa mengikuti. Nah, sebenarnya untuk apa sih gaya magnet ini digunakannya, untuk alat-alat seperti apa? Nah, gaya magnetik yang ditimbulkan pada penghantar berarus listrik ini digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya ini ada pada motor listrik dan ada pada alat ukur. Yang ini nih alat motor listrik komutator, dia berputar. Energi listrik dia berubah menjadi energi gerak. Ini juga sama ya, alat ukur listrik. Nih, bagaimana prinsip kerja alat ukur listrik? Kita lihat, jika jarum dialiri arus, maka kumparan akan berputar. Nah, namun kumparan tidak dapat berputar terus karena tertahan oleh sebuah pegas spiral. Berputarnya spiral ini akan menggerakkan jarum penunjuk angka, sehingga besarnya putaran kumparan sama dengan besar penyimpangan jarum penunjuk angka yang dijadikan sebagai hasil pengukuran. Sampai di sini paham ya manfaat dari atau prinsip penggunaan gaya magnetik atau gaya Lorentz? Jika sudah paham, tadi sudah kita sama-sama mengerjakan contoh soalnya. Sekarang kalian bisa mencoba 2 contoh soal berikut. Silakan dibaca dan dikerjakan di buku catatan. Jika sudah, kalian bisa mengingat-ingat bahwa itu caranya sebenarnya sudah dijelaskan sebelumnya. Jika memang masih sulit, silakan cek lagi ya. Nah, ini ada 2 soal ini, silakan kalian kerjakan di buku catatan IPA kalian. Kalau kalian agak kesulitan, bisa di flashback dulu ya, bisa dicek dulu atau dilihat lagi tadi bagaimana mengerjakannya. Sebenarnya Ibu harap setelah melihat langsung kalian bisa mengerjakan di buku catatan. Oke, itu saja adik-adik video pada kesempatan kali ini, bagaimana mengerjakan soal-soal yang memuat rumus-rumus gaya Lorentz. Itu saja dari Ibu. Jangan lupa klik like video ini, subscribe channel YouTube-nya bagi yang belum, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Setelah ini kita akan belajar tentang induksi elektromagnetik. Apa sih induksi elektromagnetik itu? Penasaran kan? Yuk, kita lanjut ke video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.